Yo halo, welcome back to channel Koto by Yami. Di sini gue Yami. Gue mau jelasin soal build Eula yang untuk F2P dan paling gampang buat dicari. Ya gue yakin lu semua udah pada tahu build-build yang bagus buat Eula itu apa, tapi itu tuh agak-agak susah dicarinya gitu. Oke, build gue sendiri itu 4 piece gladiator yang dimana itu artefak paling gampang dicari menurut gua, yaitu ya lu bisa nyarinya gampang lah dan lu bisa nukerin di craft kalau misalnya lu dapatnya jelek gitu. 4 gladiator ini pasifnya 2 set bagiannya itu nambahin attack 18%. Dan 4 set bagiannya adalah meningkatkan 35% damage normal attack karakter yang menggunakan sword, claymore, dan polearm. Ini berarti kalau yang pakai claymore kayak Eula, yang pakai sword kayak Keqing, atau yang pakai polearm kayak Zhongli atau Rosaria, itu dia bakalan bisa nambahin 35% normal attack-nya, nggak termasuk charge attack ya, yang artinya emang cocok banget buat Eula, dimana Eula ini emang mainnya normal attack bukan charge attack, karena charge attack-nya tuh buang-buang waktu banget. Mendingan lu pakai normal attack aja gitu, pukul-pukulannya lebih asik. Stat yang harus lu cari pertama ya kayak biasa crit damage, kalau ada crit rate gak apa-apa asal crit damage-nya gede. Terus ini physical damage bonus di bagian gobletnya dengan crit damage yang gede dan attack yang gede lah, sesuaiin aja sama punya kalian. Terus ini gue sebenarnya punya yang critical damage yang 21%, tapi nanti bakalan ngurang crit rate dari punyanya Eula. Sebenarnya ini juga masih gue campur sama build-nya si Cilde. Ini sebenarnya punya Cilde, tapi gue lepas buat Eula aja dulu buat sementara sampai gue dapat build Eula. Oke. Terus buat weaponnya itu weapon F2P banget, yang paling bagus itu adalah Archaic, Prototype Archaic. Prototype Archaic ini punya pasif, yaitu saat mengenai musuh normal atau charge attack memiliki 50% persentase untuk mengakibatkan damage tambahan sebesar 420% attack di area kecil, dapat terpicu setiap 15 detik di R4. Di R4 itu damage attack-nya adalah 420%. Ini gua R4-in sengaja karena emang ini buat persiapan dapat deluxe sebenarnya weaponnya, tapi dapatnya Eula juga nggak masalah, soalnya berpengaruh banget buat Eula. Selain Archaic, lu bisa pakai yang namanya ini Skyrider Great Sword. Ini juga weaponnya Eula sebenarnya, karena physical damage bonusnya cukup gede. Di level 40 itu udah 24%. Ini menurut gue emang pas banget buat Eula. Terus pasifnya sendiri saat normal attack atau charge attack-nya mengenai musuh meningkatkan 9% attack selama 6 detik, maksimum 4 lapis. Jadi 9% dikali 4 sekitar 36%. Ya sebenarnya ini bagus banget sih. Tapi gue pengen coba up lagi nanti kalau gue misalnya udah dapat terpicu setiap 0,5 detik di R4 ya. Ini di R4 ya. Ini gampang kok dapetinnya. Kalau lu misalnya nggak punya, lu pasti pernah punya sih, soalnya ini bisa didapetin di atas domain Petra. Oke, terus buat levelnya sendiri gue masih level 60/60, talentanya nggak gue apa-apa. Tapi DPS Eula ini masih oke banget buat ngelawan yang level 90 dengan kondisi yang kayak gini. Asalkan ya lu punya support yang gede atau yang punya level yang tinggi. Tetap aja supportnya itu penting, nggak mungkin Eula solo apalagi di level 60. Oke, Zhongli atau Noel sebagai shielder seenggaknya punya level 80/80 dengan shieldernya yang udah cukup kuat gitu. Terus lu bisa pakai Kazuha ataupun nggak perlu, ataupun
Surcross dengan level 80/80 atau 70/80 juga nggak apa-apa. Terus yang pasti Bennett untuk apa? Untuk healernya dan buff tambahan dari ultinya. Kalau lu punya Kiki juga nggak masalah, soalnya kalau S ketemu S itu bisa nambahin critical rate yang cukup. Oke, segitu aja karena gue nggak bisa bahas panjang-panjang, soalnya gue pengen ngasih tahu build F2P-nya itu kayak gini banget, sumpah. Ini build paling F2P dan damage-nya itu masih menjanjikan di kelas atas gitu. Oke, gue bakal langsung tes aja di domain level 90. Oke, gue udah ada di di domainnya yang level 90. Gue bakal jelasin build Eula yang paling bagus nanti kalau emang Eula gue udah jadi. Tapi buat build F2P-nya ini yang gue jelasin kayak gini. Oke, gue bakal kasih tahu damage F2P-nya tuh kayak gimana sih. Sakit nggak sih, worth it nggak sih? Nggak gue ubah sama sekali, belum gue up talentanya sama sekali ya, nggak ada yang gue ubah. Langsung coba aja. Oh gila, dengan weaponnya yang pakai arkaik ini damage-nya bisa tembus segitu loh, dan ini menurut gue bagus banget. Gila, Eula solo pakai Shield Zhongli bisa ngasih nyicil-nyicilnya enak banget gitu loh. Gampang, no damage 15k, 05k. Kita coba lihat. Gila sakit loh ini. Terus apakah damage infuse Bennett-nya bagus di Eula? Kita coba set. Bagus, bisa tembus 9k. Emang Eula ini kan emang didesain sebagai fisikal ya, jadi bagus banget. Gila, ini damage-nya sakit banget loh Eula ini. Dengan build yang setengah jadi. Ya, bukan setengah jadi sih ini malah sama sekali nggak jadi. Tapi damage-nya masih masuk banget gitu buat Eula. Tapi gue mau jelasin pendapat gue sendiri soal Eula ini worth it atau enggak sih buat digacha. Jawabannya adalah worth it. Pertama Eula ini wangi banget gitu loh, cakep. Buat menghibur kalian yang misalnya punyanya om-om semua kayak gue. Aduh bangsat, emang punya gue om-om semua loh. Zhongli, Childe, Kazuha. Ini belum aja di look nih. Tapi kayak yang gue bilang, Eula ini worth it karena di level segini aja dia bisa ngasih damage yang gede banget gitu loh. Terus apa Eula ini punya kelemahan gak sih? Punya kelemahan. Dia buat ngelawan Ruin Hunter sama Ruin Guard itu kurang bagus karena mereka punya resisten fisikal yang gede. Tapi itu bisa dihilangin kalau lu punya Zhongli. Soalnya Zhongli itu punya pasif buat nurunin resisten musuh kalau pakai elemental skill ya. Atau shieldnya aktif atau elemental skillnya aktif, pokoknya musuh yang di sekitarnya resistennya akan turun. Dan itu sangat berguna. Tapi permasalahannya apa lu punya Zhongli atau enggak? Nggak masalah. Sebenarnya bisa diakalin lagi sama infuse dari Chongyun. Infuse dari Chongyun sendiri itu juga bisa dipakai ke Eula. Walaupun Eula ini udah dari awal S, tapi nggak masalah kalau lu jadiin infuse S lewat si Chongyun. Kalau misalnya lawan lu Ruin Guard atau Ruin Hunter. Kalau lu males ngap Chongyun, lu bisa pakai Bennett. Tapi masalahnya lu punya Bennett C6 atau enggak. Oke. Atau lu bisa pakai misalnya nggak punya Bennett C6, lu males pakai Chongyun, lu bisa elemental burst Bennett terus lu puterin pakai Kazuha ataupun pakai elemental burst Kazuha atau pakai elemental burst dari Surcross, itu udah cukup untuk buat damage elemental aja. Terus buat Eulanya sendiri punya damage elemental burst yang cukup dan juga
punya damage ratio-nya ya lumayan lah, walaupun gue bilang Eula ini emang ratunya fisikal ya, nggak bisa dibilang dia ini buat main infuse cryo itu bagus atau enggak ya, jelas nggak bagus ya. Tapi emang Eula ini bagusnya tuh emang main pukul-pukul, karena coba lu lihat ya sebentar, lu lihat ya sebentar, Eula tuh pukul-pukulannya bagus loh bro, set set set, gila gemulai banget. Lu gimana nggak suka gitu punya Eula, pukul-pukulannya gemulai banget anjir. Set, aduh gila, siapa yang nggak demen sama cewek kayak gini. Tapi apakah Eula worth it buat 3 gacha? Kalau misalnya lu mentingin worth it buat 3 gacha atau enggaknya, misalnya tergantung lawan gacanya siapa bro. Kalau misalnya lawan gacanya Hutao, Ayaka atau Xiao ya mendingan mereka daripada dia gitu. Tapi kalau misalnya buat ketemu ya gimana ya, lu udah punya karakter kayak misalnya Albedo nih, kemarin nih gue udah punya Zhongli, tapi gue pengen Eula juga nih. Sebenarnya gue emang ngincer Eula dari dulu, karena waktu Eula keluar gue tuh lagi hiatus 2 bulan, jadi agak-agak sakit di hati gue, nggak dapet anjing emang gitu. Dan teman gue dapet. Seberapa panasnya tuh gue, panas anjing, panas. Oke, back lagi ke topiknya. Eula ini worth it banget karena dia ini yang naik crit damage. Nggak mungkin lah crit damage gue di level 60 bisa 220 kalau dia yang naik physical damage. Nah ini nih Eula cocok banget buat main pukul-pukul karena punya critical damage yang gede. Kalau tadi ada buff Bennett, ada buff Bennett dan kena critical-nya masuk. Elemental burst-nya ini yang meledak nih, yang dasar damage dasar like false sword itu 367. Anjing gede banget bangsat. Ini lebih gede dari Keqing gue anjing. Keqing gue level 8 masih 300 bangsat lu. Oke, balik. Eula ini kalau bener-bener kritikal tadi damage-nya bisa sampai 60k atau 40k di level 1. Jadi kalau menurut gue Eula ini buat DPS nih worth it kalau misalnya, soalnya kalau lawan lu elemental, karena gue yakin semua damage fisikal itu bisa masuk ke semua elemental gitu loh. Bahkan fisikal sama fisikal aja masuk gitu, nggak kebal. Kayak misalnya lu ngelawan Ruinguard kan dia nggak punya elemental kan, tapi lu pukul-pukulin tetap masuk damage-nya. It's worth it buat di gacha, it's worth it, wajib sih. Tapi beneran anjing 302 anjing, 302 bangsat. Gila gua anjing jauh banget bangsat, damage segala jauh. Buat startnya nggak usah gue jelasin lah ya, lu pasti udah pada nonton soalnya. Tapi pokoknya kalau lu misalnya males nyari flame atau pale flame itu yang build-nya Eula, mending lu pakai gladiator aja, itu udah bagus. Apalagi gladiator tuh naiknya gampang nyari yang crit damage gitu. Oke, udahlah segini aja ya, soalnya Eula gue juga belum jadi banget. See you to next video, nanti bakal gue jelasin dan gue tunjukin showcase buat Eula level 85/90. Thank you, makasih udah mampir semuanya. Sorry masih belepotan dan hari ini gue record dengan penuh semangat. Thank you.